Seorang ibu berusia 56 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai buruh pabrik mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional atau ATR atau BPN di Kabupaten Muaro Jambi pada Jumat pagi 22 November kemarin. Kedatangannya kali ini bersama dua anaknya yang bertujuan untuk mencari kejelasan mengenai kompensasi terkait lahan mereka yang terkena dampak pembangunan jalan tol Jambi Betung Seksi 4. Ini adalah kunjungan ketiga kalinya Ibu Suprapti ke kantor tersebut setelah sebelumnya ia tak kunjung mendapatkan kepastian atas nasib tanah dan tanaman miliknya. Kebun tempat saya mencari nafkah sudah dirusak. Orang-orang yang bertanggung jawab, Pak. Sudah 35 tahun saya ngerjainnya dan orang yang rusak sampai sekarang pun tidak ada tanggung jawab. Saya nuntut keadilan, saya minta keadilan seadil-adilnya untuk Pak Prabowo, Pak Gibran, tolong saya nih, Pak. Seorang ibu berusia 56 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai buruh pabrik mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN, Kabupaten Muaro Jambi pada Jumat pagi 22 November kemarin. Kedatangan kali ini bersama dua anaknya yang bertujuan untuk mencari kejelasan mengenai kompensasi terkait lahan mereka yang terkena dampak pembangunan jalan tol Jambi Betung, Seksi 4. Dan ini adalah kunjungan ketiga kalinya Ibu Suprapti ke kantor tersebut setelah sebelumnya ia tak kunjung mendapatkan kepastian atas nasib tanah dan tanaman miliknya. Ibu Suprapti merupakan warga RT 09 Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Lahan seluas 5 tumbuk yang dimilikinya terdampak langsung oleh pembangunan proyek jalan tol tersebut. Meskipun telah memiliki legalitas tanah berupa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau sporadik tahun 2022, surat keterangan ahli waris, dan surat keterangan warisan, hingga kini ia belum mendapatkan kejelasan terkait pembayaran ganti rugi atau kompensasi untuk tanah yang terdampak. Selama dari 3 bulan, Ibu Suprapti bersama 4 orang anaknya yang juga bekerja sebagai buruh pabrik terus berjuang untuk mendapatkan keadilan atas tanah dan tanaman yang hilang. Tanah warisan yang sebelumnya menjadi sumber kehidupan mereka kini tinggal kenangan setelah ratusan batang pohon kelapa sawit yang tumbuh di atas tanah tersebut diduga dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tidak hanya itu, sebagian tanah mereka juga diduga telah dikeruk dan dijual untuk keperluan pembangunan proyek jalan tol. Sebagai dampaknya, Ibu Suprapti dan keluarganya kini kesulitan secara ekonomi. Pohon kelapa sawit yang sebelumnya menjadi sumber penghasilan utama mereka kini sudah tidak ada lagi. Meski telah berkali-kali mendatangi kantor ATR atau BPN Muaro Jambi untuk mencari solusi, harapan Ibu Suprapti untuk mendapatkan keadilan belum juga terwujud. Dengan linangan air mata, Ibu Suprapti menyampaikan harapannya kepada Presiden Prabowo Subianto agar dapat memberikan perhatian kepada nasibnya dan keluarganya yang sedang berjuang mencari keadilan. Namun sayangnya, meskipun sejumlah wartawan telah berusaha untuk mengonfirmasi masalah ini, pihak kantor pertanahan atau ATR BPN Kabupaten Muaro Jambi hingga kini belum memberikan klarifikasi terkait permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Suprapti. Kebun tempat saya mencari nafkah sudah dirusak. Orang-orang yang bertanggung jawab, Pak. Sudah 35 tahun saya ngerjainnya dan orang yang rusak sampai sekarang pun tidak ada tanggung jawab, tidak ada ngasih tahu, tidak ada ngomong apa-apa. Saya nuntut keadilan, saya minta keadilan seadil-adilnya untuk Pak Prabowo, Pak Gibran, tolong saya nih, Pak. Saya ini tidak ada tempat ngadu. Jadi hasil pertemuan dengan BPN tadi gimana, Bu? Tidak ada, cuma macam itu jelasnya tidak ada apa-apa, tidak ada sarannya. Tidak ada kepastian, Bu ya? Tidak ada kepastiannya. Masalahnya apa sih, Bu? Masalahnya sengketa tanah nih, yang kemarin soal tol. Soal kena tol yang sedikit tuh, jadi kemarin waktu pas kami ketemu di sini, dari pihak Sano sama pihak kami itu ketemu sudah tuh dibilang
sama orang tuh basoannya suruh bikin surat pernyataan dulu, perundingan dulu di rumah, tapi buktinya yang dari sebelah pihak sana juga yang rusak ndak adonian kasih tahu, ndak ada kabar sampai sekarang juga, ndak ada ngasih tahu kami, dan kami pun kalau untuk saat ini sudah rasanya ndak ada adil lah gitu. Untuk saya ndak ada benar-benar ndak adil. Yang kena tol cuma sedikit, tapi semuanya kalau dari BPN kemarin dibilangnya kalau bisa selesai semuanya gitu. Berapa tuh Bu yang kena tol? Yang kena tol 5 tombok dan jumlah batangnya 18 batang. Iya, kalau yang dirusak tuh berapa batang Bu? Berapa hektar? Sekitar hampir 3 hektar, kalau dihitung batang 300 lebih, hampir 400-an. Itu perusakannya seperti apa Bu? Dia pakai alat berat, dikerok dan tanahnya dijual ke tol. Oh, itu tanah kita Bu ya? Iya, itu tanah kita Pak. Itu yang ngerok siapa Bu? Yang ngerok tuh sebelah anak tiri saya lah. Atas nama siapa Bu? Atas nama Yulman, Eman, Yoyon. Dari mereka sendiri ada ini mungkin untuk mediasi dengan Tidak kita? ada sama sekali. Itu yang saya tuntut, bukan saya tuntut, saya sampai sekarang tunggu-tunggu, tidak ada nian keterangannya dari dia. Sampai sekarang ini juga. Sudah berapa lama polemik ini Bu? Mulai dari bulan 9 tanggal 10 sampai sekarang. Ke BPN sudah berapa kali Bu kita sini? Sudah 3 kali. Tidak ada kepastian Bu ya? Tidak ada kepastian. Pada saat wartawan hendak mengkonfirmasi masalah tersebut, salah satu staf kantor pertanahan ATR atau BPN Muaro Jambi yang berinisial J menolak untuk memberikan penjelasan. Hal ini semakin menambah kesedihan dan kekecewaan Ibu Suprapti yang merasa perjuangannya untuk mendapatkan keadilan atas tanah dan tanaman yang hilang tidak dihargai. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Noval BTV melaporkan. Yang seadil-adilnya.